Viral. Dibuang ke hutan karena dianggap pembawa sial. Anak yatim piatu ini diselamatkan elang putih raksasa. Matahari tepat di atas ubun-ubun, memanggang tanah berdebu desa Karanganyar tanpa ampun. Langkah kaki telanjang itu terseret pelan, meninggalkan jejak hitam pekat yang berbau amis tanah basah dan darah kering di sepanjang jalan utama desa. Pemuda itu, Arya, kembali setelah 15 tahun dilenyapkan dari peta peradaban. Kulitnya sekasar parutan kayu jati, pecah-pecah menahan sengatan kemarau yang menyiksa. Rambutnya gimbal mengeras, bercampur debu jalanan, ranting patah, dan sisa daun layu. Aroma tubuhnya menguar sangat tajam, sebuah kombinasi menjijikan antara bau bangkai tikus sawah dan lumut kuburan yang tak pernah tersentuh sepercik pun cahaya matahari. Ia tidak mengeluh. Napasnya teratur tenang. Dadanya naik turun di balik kain goni robek yang hanya menutupi separuh tubuh kurusnya. Matanya yang cekung menatap lurus ke depan, menyimpan badai sedingin es di balik pupil hitamnya yang tajam menyerupai tatapan elang yang sedang mengintai mangsanya dalam diam. Hei, bau busuk apa ini? Astaga, bau sekali seperti bangkai anjing liar. Jerit Beisumi, perempuan penjual sayur di pinggir jalan. Tangannya meremas hidungnya sendiri hingga memerah sambil mengipas-ngipaskan tampah beras dengan kasar ke udara seolah mengusir wabah. Matanya membelalak penuh jijik melihat sosok gembel kumal yang baru saja melewati lapaknya. Menjauh dari sini, gembel. Sayuranku bisa busuk seketika hanya karena menghirup udara yang sama denganmu. Hus, hus. Menyingkir kau, dasar kutu jalanan. Teriaknya lagi, suaranya melengking membelah udara panas. Kali ini sambil melemparkan seikat bayam layu yang bercampur lumpur, mendarat dengan suara berdebuk pelan tepat di bahu Arya. Arya tidak menepis bayam busuk itu. Ia terus melangkah seolah lemparan tersebut tak lebih dari embusan angin sore yang tak berarti. Tidak ada getaran ketakutan di tangannya yang kapalan. Tidak ada setetes pun keringat dingin yang mengucur di dahinya. Sikap stoiknya berdiri tegar bagai batu karang di tengah hantaman deburan ombak hinaan. Namun, di dalam kepalanya, suara tangisan bayi berusia 1 tahun tiba-tiba menggema kembali, menyayat ruang ingatannya. Kenangan 15 tahun lalu merobek ulu hatinya dengan kejam. Malam itu, di bawah guyuran hujan badai yang membutakan mata, ia dibungkus paksa dalam karung beras kotor. Tangan-tangan kasar penduduk desa melemparnya ke batas hutan larangan, tempat binatang buas berpesta darah setiap malam. Tinggalkan saja anak sialan ini. Darahnya dikutuk membawa hama. Suara serak seorang tetua desa di masa lalu terngiang jelas di telinganya, berpadu dengan lolongan serigala kelaparan yang menunggu mangsa. Mereka berharap bayi rapuh itu hancur menjadi serpihan tulang belulang di perut binatang buas. Mereka tidak pernah tahu, hutan mematikan itu justru tunduk berlutut di bawah kakinya. Lihat kakinya, menjijikan sekali, penuh borok hitam. Jangan biarkan dia menginjak tanah depan halamanku, bentak Pak Tirto, pandai besi desa yang langsung keluar membawa seember air bekas cucian besi yang berkarat kotor. Dengan satu gerakan penuh amarah membabi buta, Pak Tirto menyiramkan air hitam berbau karat menyengat itu tepat ke sekujur tubuh Arya. Dasar makhluk pembawa sial. Tidak tahukah kau kalau desa kami sedang bersiap menyambut perayaan panen raya besok? Kehadiranmu merusak rezeki kami. Cepat enyah sebelum parang ini memotong kakimu hingga putus. Ancamnya dengan urat leher yang menonjol biru. Tangannya mengacungkan parang setengah jadi yang masih mengepulkan panas api. Percikan air comberan kotor itu menetes perlahan dari ujung rambut gimbal Arya, mengalir kotor melewati pelipisnya, namun tak sedikit pun sang pemuda berkedip atau memalingkan wajah. Tatapannya menembus tajam langsung ke sepasang mata Pak Tirto, membuat pria parubaya itu tiba-tiba menelan ludah kasar dan merasakan bulu kuduknya meremang tanpa alasan yang bisa ia mengerti. Kesunyian yang mencekam sempat menyergap selama beberapa detik. Udara panas desa seakan membeku melihat ketenangan yang sangat tidak wajar dari sosok pengemis hina di hadapan mereka. Arya tidak menangis terseduh-seduh, tidak mengemis belas kasihan dengan merangkak, tidak pula bersujud meminta sisa air seperti gembel kelaparan pada umumnya. Tangannya yang dipenuhi bekas cakaran binatang buas membiarkan air kotor menetes membasahi tanah kering di bawah telapak kakinya yang telanjang. Dadanya yang dilapisi kulit sekeras kayu pohon jati tetap membusung tegar, menolak untuk direndahkan oleh hinaan manusia-manusia fana. Heh, kau Tulia? Ditanya malah melotot seperti setan alas yang kesurupan. Seorang pemuda desa bertubuh kekar, Udin, maju dari kerumunan dengan pongah dan mendorong dada kurus Arya dengan sangat kasar.
Otakmu sudah dimakan belatung. Kau pikir kau pantas menatap kami seperti itu? Kau itu cuma sampah jalanan kotor. Kau bahkan tidak pantas menghirup udara di desa ini." Udin meludah kasar tepat di ujung kaki telanjang Arya. Ludah kental kehijauan itu bercampur menjijikan dengan debu kemarau. "Kalau kau mau lewat dengan selamat, jilat dulu sepatuku ini. Jilat sampai bersih tak tersisa debu, baru aku izinkan kau merangkak keluar dari desa kami seperti anjing." Ejek Udin dengan suara lantang, langsung disambut oleh tawa terbahak-bahak dari belasan warga yang kini mulai mengelilingi mereka bagai sekawanan hiena kelaparan yang bersorak gembira melihat buruannya tersudut. "Iya, benar. Suruh gembel itu menjilat tanah. Biar dia sadar bahwa posisinya ada di dasar telapak kaki kita semua," sahut warga lainnya kegirangan, bertepuk tangan merayakan penghinaan tersebut. Setiap derai tawa, setiap ejekan tajam, setiap ludah hina yang jatuh berdebam ke tanah, direkam dalam keheningan Arya yang mematikan. Ia merasakan denyut jantung desa ini masih berdetak dengan kebusukan yang persis sama seperti 15 tahun lalu. Tidak ada satupun yang berubah. Kesombongan mereka, keangkuhan luar biasa mereka saat menindas yang lemah, masih tertanam mengakar kuat di setiap sudut rumah dan jalanan berdebu ini. Tubuhnya yang kurus kering dan berbalut lumpur mungkin terlihat sangat rapuh di mata manusia-manusia arogan ini. Mereka dengan bodohnya mengira sosok terdiam di depan mereka hanyalah selembar kain lep kotor yang bebas diinjak sesuka hati kapanpun mereka mau. Mereka sama sekali buta. Mereka tidak bisa melihat bayangan raksasa bersayap putih yang sedang tertidur tenang di dalam. Jiwa pemuda bisu itu hanya menunggu satu panggilan kecil untuk bangun dan mencabik-cabik dunia mereka hingga tak bersisa. "Wah, sepertinya lidah gembel ini memang sudah putus dimakan anjing liar," cibir Udin sambil berkacak pinggang. Dadanya membusung merasa menang mutlak karena Arya dia mematung tanpa perlawanan. "Hei, kalian semua, tarik baju gembel menjijikan ini. Kita seret dia keluar perbatasan desa. Jangan sampai Juragan Karta melihat tumpukan sampah ini mengotori jalanan kebanggaannya. Kalau Juragan Karta sampai murka, kita semua yang kena imbasnya. Seret dia sekarang juga. Pukul kepalanya kalau dia berani melawan," seru Udin memprovokasi massa dengan beringas. Tangan-tangan kotor penuh kebencian buta mulai terulur kasar, menarik paksa baju goni Arya dari segala arah hingga robek memanjang. "Minggir kau, kutu busuk pembawa sial. Pergi membusuk ke neraka sana," teriak seorang ibu-ibu bertubuh gemuk sambil memukulkan seikat sapu lidi yang keras ke punggung Arya berulang kali tanpa ampun hingga memunculkan bilur-bilur merah memanjang. Sabetan sapu lidi itu berbunyi sangat nyaring, memecah udara siang yang terik. Namun, jangankan menjerit kesakitan atau meminta ampun, Arya bahkan tidak mundur satu inci pun dari pijakannya. Rasa perih dari lidi sialan itu sungguh tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan rasa sakit dari cakar mematikan yang pernah merobek dadanya hingga ke tulang saat ia menaklukkan elang putih raksasa di puncak tertinggi Gunung Larangan. Darah segar perlahan merembes keluar dari sela-sela kulit punggungnya yang retak, mengalir hangat membasahi sisa kain goninya. Bau karat darah segar seketika menyatu dengan udara terik yang mencekik, memancing lebih banyak warga untuk keluar dari rumah mereka, mengerumuni tontonan gratis yang memuaskan hasrat kejam mereka. Mereka menari di atas penderitaan, menertawakan kemiskinan dengan puas, menghakimi penampilannya yang menjijikkan, tanpa pernah menyadari bahwa kaki kotor yang sedang mereka ludahi habis-habisan itu adalah sepasang kaki yang baru saja turun dari punggung penguasa langit tertinggi. "Ada keributan apa ini?" Berisik sekali seperti sekumpulan monyet di pasar. Sebuah suara bariton yang berat, serak, dan penuh otoritas tiba-tiba menggelegar dari ujung jalan, menghentikan tawa dan pukulan warga seketika seolah waktu berhenti berdetak. "Berani-beraninya kalian mengotori alun-alunku yang bersih ini menjelang hari panen raya." Kerumunan warga itu langsung membelah diri dengan panik yang luar biasa, menundukkan kepala mereka dalam ketakutan yang gemetar. Di sanalah berdiri sosok itu. Juragan Karta. Perut buncitnya dibalut kemeja sutra mahal berwarna emas yang mengilap menyilaukan mata, sementara 10 jemarinya dipenuhi cincin batu akik raksasa yang saling beradu berisik saat ia berkacak pinggang dengan arogan. Mata Juragan Karta yang menyipit karena tumpukan lemak di wajahnya, perlahan beralih menatap sosok kumal Arya yang berdiri tegar di tengah kerumunan dengan punggung berdarah segar. "Cuwih!" Juragan Karta meludah kasar ke samping. Wajahnya memerah padam dipenuhi rasa jijik yang tak tertahankan hingga urat di lehernya bermunculan.
Sampah buangan dari selokan berlendir mana yang berani kalian bawa ke desaku ini? Apakah kalian ingin kita semua mati kelaparan terkena kutukan dari gembel penuh penyakit ini? Aku bilang, singkirkan kotoran ini dari pandanganku detik ini juga. Pakaiannya lebih pantas dijadikan kain pel kandang sapiku daripada dipakai manusia. Lihat wajahnya, penuh daki dan borok. Hei, gembel bisu, apakah kau tidak punya telinga? Menjauh dari tanah suci desaku sebelum aku menyuruh Algojo menguliti kulit berjamurmu itu hidup-hidup dan kuberikan pada anjing liar. Teriak Juragan Karta meledak, melangkah maju dan dengan sengaja menendang ember kayu berisi sisa air kotor di dekatnya hingga air berbau busuk itu menyiprat deras, membasahi separuh wajah dan dada Arya. Air comberan itu menetes lambat dari dagu Arya yang kotor. Namun, pemuda misterius itu hanya mendongak perlahan. Tidak ada satupun otot wajahnya yang berkedut panik atau takut. Hanya matanya, dua bola hitam legam yang menyimpan keheningan abadi, menusuk lurus tanpa ampun ke dalam manik mata Juragan Karta. Karta tersentak hebat sesaat, napasnya tercekat di tenggorokan, langkah kakinya tanpa sadar mundur setengah tapak ke belakang, dan bulu roma di tengkuknya meremang tajam. Dalam satu detik yang membekukan darah itu, Karta merasa seolah ia bukan sedang ditatap oleh manusia buangan, melainkan oleh seekor predator purba mematikan yang sedang menimbang-nimbang di bagian mana ia akan merobek leher mangsanya hingga putus. Keterkejutan Juragan Karta hanya berlangsung satu tarikan napas. Menyadari dirinya baru saja dibuat mundur oleh tatapan seorang gembel yang berbau seperti bangkai tikus, harga dirinya sebagai penguasa mutlak desa Karanganyar seakan ditampar keras di depan puluhan pasang mata warganya. Wajahnya yang berminyak seketika merah padam, urat-urat di lehernya bermunculan seperti cacing kepanasan. Apa yang kau lihat? Hah? Matamu minta dicongkel dari sarangnya, dasar makhluk jadi-jadian? Teriak Juragan Karta dengan suara menggelegar, telunjuknya yang dipenuhi cincin batu akik raksasa menuding tepat ke depan hidung Arya. Berani-beraninya kau menatap mataku dengan tatapan kotor itu. Kau pikir kau siapa? Hah? Kau hanyalah gumpalan daki yang kebetulan bernapas. Lihat dirimu. Pakaianmu lebih menjijikan daripada kain kafan yang sudah dikubur 10 tahun. Napasmu saja pasti membawa wabah penyakit yang bisa membuat seluruh panen padiku gagal total tahun ini. Jangan-jangan kau ini siluman pembawa sial yang dikirim desa seberang untuk mengutuk tanah kekuasaanku. Cecarnya tanpa henti, menyemburkan ludah ke udara siang yang terik, sengaja mencari pembenaran untuk menghancurkan pemuda malang di hadapannya. Benar sekali apa yang dikatakan Juragan Karta. Gembel ini pasti membawa kutukan kemiskinan ke desa kita. Sahut Udin dari kerumunan, mengepalkan tangannya ke udara memprovokasi warga lain. Semenjak dia menginjakan kaki busuknya di jalanan ini, udara terasa lebih panas dan sesak. Kalau kita biarkan dia hidup dan berkeliaran di sini, bisa-bisa lumbung padi kita terbakar habis karena kesialannya. Usir saja, Juragan. Atau biar saya yang mematahkan kedua kakinya agar dia merangkak keluar seperti cacing kepanasan. Seru Udin lagi, suaranya disambut sorakan setuju dari warga yang semakin brutal dan kehilangan akal sehat. Di tengah hiruk-pikuk caci maki yang memekakan telinga itu, sebuah suara lembut dan bergetar tiba-tiba memecah kerumunan. Tolong permisi, tolong beri jalan. Tolong jangan sakiti dia, ucap seorang gadis bertubuh mungil sambil susah payah menerobos pagar betis warga yang beringas. Gadis itu adalah Naina, seorang pembantu pemetik teh yang hidupnya sama miskinnya dengan debu jalanan. Pakaiannya hanyalah kebaya pudar yang ujungnya sudah berumbai karena terlalu sering dijahit. Namun wajahnya memancarkan ketulusan yang tak terlukiskan. Tangan mungilnya yang kasar dan dipenuhi kapalan bekas memetik teh dengan gemetar memegang sebuah bungkusan daun pisang yang masih mengepulkan uap panas. Aroma nasi putih hangat dan tempe goreng seketika menyeruak tipis, melawan bau anyir darah dan comberan yang melekat pada tubuh Arya. Naina berhenti tepat di hadapan Arya, menatap pemuda kotor itu dengan sepasang mata bulatnya yang mulai berkaca-kaca. Ia tidak menutup hidung. Ia tidak memalingkan wajahnya dari luka-luka mengerikan di tubuh Arya. Tuan, kau pasti sangat kelaparan. Sudah berapa hari kau tidak makan? Suara Naina bergetar, air matanya menetes satu persatu melewati pipinya yang tirus. Tolong terimalah ini. Ini hanya nasi putih hangat dan sedikit tempe. Tapi aku baru saja membelinya dari warung ujung jalan. Gajiku bulan ini memang tidak banyak. Hanya cukup untuk membeli sebungkus nasi ini. Tapi melihat punggungmu yang berdarah dan bibirmu yang pecah-pecah, kau jauh lebih membutuhkannya daripada aku.
Makanlah, Tuan. Jangan dengarkan kata-kata mereka, kau berhak untuk hidup dan mengisi perutmu. Ucap Naina dengan nada sangat memohon, menyodorkan bungkusan daun pisang itu dengan kedua tangannya yang gemetar tulus ke arah dada Arya. Mata tajam Arya yang sejak tadi sedingin es, perlahan bergetar kecil. Di balik wujud stoiknya, hati sang penguasa langit terenyuh. Di tengah ratusan manusia berhati iblis di desa ini, ada satu malaikat kecil yang rela menahan lapar sebulan penuh, hanya demi memberikan satu-satunya hartanya untuk seorang gembel tak dikenal. Arya perlahan mengangkat tangannya yang penuh luka untuk menerima bungkusan itu. Namun, sebelum jari-jari Arya sempat menyentuh daun pisang tersebut, sebuah hantaman keras tiba-tiba melayang. "Heh, Naina bodoh. Apa otakmu sudah miring? Hah?" Bentak Juragan Karta yang tiba-tiba melangkah maju dan dengan kasar menepis tangan Naina. Bungkusan nasi itu terlempar ke udara. Daun pisangnya terbuka, menumpahkan nasi putih hangat dan tempe goreng yang berharga itu tepat ke atas tanah yang berdebu dan penuh lumpur comberan. "Juragan, tolong jangan. Nasi itu satu-satunya makananku," jerit Naina histeris, jatuh berlutut di tanah berdebu, berusaha memunguti butiran nasi putih yang kini telah bercampur kotoran. Air matanya pecah, bahunya bergetar hebat menangisi pengorbanannya yang dihancurkan dalam sekejap mata. "Diam kau, pelacur kecil miskin!" bentak Juragan Karta dengan beringas. Langkah kakinya maju dan dengan sengaja memutar sepatu kulit buayanya tepat di atas tumpukan nasi putih itu, menggilasnya bersama tanah hingga hancur menjadi bubur menjijikan. "Kau rela kelaparan demi menyuapi anjing rabies ini? Kau pikir uang recehanmu itu pantas dibelikan makanan untuk sampah jalanan? Ini bukan soal kebaikan, dasar bodoh. Anak ini adalah pertanda buruk. Kalau kau memberinya makan, kau sama saja mengundang malaikat maut untuk mengutuk desa kita." Juragan Karta kemudian menoleh ke arah warga, matanya melotot liar mencari panggung. "Dengar semuanya. Lihatlah gembel ini baik-baik. Dia bukan sekadar pengemis. Tadi pagi, istriku kehilangan seuntai kalung emas di pasar. Dan sekarang, tiba-tiba ada gembel tak dikenal masuk ke desa kita dengan tangan penuh luka. Pasti dia ini pencuri yang sedang menyamar. Dia pura-pura bisu, padahal dia telah mencuri harta desaku dan membawa wabah kemiskinan." Teriak Juragan Karta melempar fitnah keji yang tak masuk akal sama sekali, suaranya menggema memantul di dinding-dinding rumah warga. "Dan kau, Naina, kau pasti sudah diguna-guna oleh gembel sihir ini sampai-sampai kau rela membelanya. Ini tidak bisa dibiarkan." "Tidak, Juragan. Itu bohong. Dia bahkan tidak bergerak dari tadi. Tolong lepaskan dia," isak Naina sambil merangkul kaki Juragan Karta, memohon dengan putus asa. "Singkirkan tangan kotormu dariku." Karta menendang bahu Naina, hingga gadis itu tersungkur ke tanah. Karta menunjuk wajah Arya yang masih terdiam mematung menatap remahan nasi di tanah. "Udin, ikat gembel pencuri ini di tiang alun-alun sekarang juga. Telanjangi dadanya. Aku sendiri yang akan memanggil Algojo untuk mencambuk punggungnya sampai dia mengaku di mana dia menyembunyikan kalung emasku. Kita akan bersihkan kesialan ini dengan darahnya." Sorak-sorai warga meledak menyetujui perintah itu. Tangan-tangan kasar kembali meringkus tubuh Arya. Sang pemuda sama sekali tidak memberontak saat ditarik paksa. Namun, saat matanya menatap nasi putih hangat milik Naina yang kini hancur lebur diinjak-injak oleh sepatu Karta, denyut jantung Arya melambat. Udara di sekitarnya mendadak turun beberapa derajat. Kesabarannya, untuk pertama kali dalam 15 tahun, perlahan mulai mencapai titik nadir. Matahari seakan turun sejengkal dari ubun-ubun, membakar alun-alun desa Karanganyar menjadi neraka kecil yang memanggang kulit siapa saja yang berada di sana. Tubuh kurus Arya diseret kasar melintasi tanah berkerikil tajam, meninggalkan jejak goresan darah yang berbaur dengan debu keputihan. Tangan-tangan kekar Udin dan beberapa warga beringas mengikat pergelangan tangan pemuda itu ke sebuah tiang kayu jati tua yang berdiri angkuh di tengah alun-alun. Tali tambang kasar ditarik sekuat tenaga, mengerat daging di pergelangan tangan Arya, hingga buku-buku jarinya memucat dan memati rasakan aliran darahnya. Sisa kain goni yang menempel di tubuhnya dirobek paksa hingga terlepas sepenuhnya, mempertontonkan dada dan punggungnya yang penuh dengan jaringan parut mengerikan, bekas cakaran binatang buas beracun yang jauh lebih mematikan dari senjata manusia manapun. Namun, di mata warga desa yang buta akan kebenaran,
Luka-luka itu hanyalah bukti penyakit kulit menular dari seorang gembel menjijikan yang pantas dimusnahkan. Dengar baik-baik, kau gembel keparat pencuri harta desa. Suara serak Udin memecah panasnya udara. Tangannya menarik rambut gimbal Arya agar wajah pemuda itu mendongak menantang teriknya matahari. Udin meludah tepat di pipi Arya sebelum melanjutkan dengan nada penuh kemenangan kotor. Hari ini, kau akan menebus dosa karena berani mengotori desa kami dan mencuri perhiasan Juragan Karta. Algojo sudah menyiapkan rotan terbaik yang direndam dalam air garam dan cabai. Menjeritlah sesukamu, menangislah sampai matamu buta, karena tidak akan ada satu malaikat pun yang sudi turun ke bumi kotor ini untuk menyelamatkan nyawa sampah sepertimu. Sorak-sorai kerumunan kembali meledak. Bertepuk tangan kegirangan layaknya penonton sirkus kelaparan yang tak sabar menantikan pertunjukan darah tumpah di atas panggung. Juragan Karta melangkah maju, perut buncitnya membusung bangga di bawah kilauan kemeja sutra emasnya, sementara Algojo bertubuh kekar dengan penutup kepala hitam berdiri di sampingnya, memutar-mutar rotan tebal yang mendesing membelah udara. Hukum dia sampai kulitnya terkelupas dari tulang. Perintah Juragan Karta dengan seringai iblis yang melebarkan lipatan lemak di wajahnya. Ini adalah pelajaran bagi siapapun yang berani membawa kesialan dan wabah ke tanah kekuasaanku. Cambuk dia, dan jangan berhenti sampai dia memuntahkan kalung emasku dari mulut kotornya itu. Pukul! Teriak Karta menggelegar, memberikan isyarat mematikan yang langsung memicu pergerakan sang Algojo. Tar! Suara sabetan rotan beradu dengan kulit telanjang terdengar begitu brutal, merobek udara siang yang pengap. Bilur merah tebal seketika mencuat di punggung Arya, kulitnya pecah, dan darah segar merembes keluar, menetes perlahan ke atas tanah berdebu yang haus. Tar! Tar! Sabetan demi sabetan mendarat tanpa belas kasihan. Setiap pukulan dirancang untuk menghancurkan semangat hidup dan kewarasan manusia normal. Namun Arya, sang penunggang penguasa langit, tidak bergeming. Rahangnya mengeras, urat di lehernya menonjol, tapi bibir pecah-pecahnya tetap terkunci rapat. Tidak ada desisan nyeri, apalagi jeritan ampun. Bagi Arya, rasa sakit ini sangatlah dangkal. Cambuk rotan fana ini terasa layaknya gigitan semut jika dibandingkan dengan bisa mematikan kalajengking raksasa yang pernah ia telan bulat-bulat demi melindungi sang elang putih saat masih bertelur. Kesunyian Arya justru semakin menyulut amarah ego Juragan Karta, membuatnya merasa diremehkan oleh ketiadaan air mata. Kurang ajar. Pukul lebih keras lagi. Sampai tulangnya patah. Sampai dia menjerit memanggil ibunya yang jalang itu. Raung Juragan Karta histeris. Wajahnya memerah karena frustrasi melihat keangkuhan bisu pemuda di depannya. Di saat Algojo mengangkat rotannya tinggi-tinggi untuk melontarkan pukulan paling mematikan, jeritan melengking seorang gadis menghentikan rotan itu di udara. Tidak, Aak. Hentikan. Kumohon, hentikan, Juragan. Naina, gadis pemetik teh yang malang itu, menerobos masuk menembus pagar betis warga. Wajahnya bersimbah air mata dan dipenuhi memar kotor akibat tendangan Karta sebelumnya. Di tangannya, ia menggenggam erat sebuah kendi tanah liat berisi air putih jernih. Dia bisa mati. Kalian tidak punya hati nurani. Dia hanya butuh air, bukan cambuk. Isaknya histeris, tidak peduli dengan puluhan pasang mata yang menatapnya penuh kebencian membunuh. Dasar pelacur keras kepala. Singkirkan dia dari situ atau kubunuh kau sekalian bersama gembel itu. Ancam Karta dengan mata melotot, menunjuk kasar ke arah Naina. Namun gadis mungil itu seolah menulikan telinganya. Dengan sisa tenaga dan napas yang terengah-engah, Naina memeluk tubuh kotor Arya dari depan, menjadikan tubuh rentannya sendiri sebagai perisai. Tangan gemetarnya perlahan mendekatkan ujung kendi tanah liat ke bibir Arya yang pecah-pecah parah. Minumlah, Tuan, minumlah walau hanya setetes. Bertahanlah, kumohon. Bisik Naina lembut dengan suara pecah berantakan. Air matanya jatuh mengalir, menetes membersihkan sebagian daki di pipi Arya. Di saat air jernih itu baru saja menyentuh ujung bibir Arya, Algojo yang kehilangan kesabaran kembali mengayunkan rotan berdurinya dengan tenaga penuh, membidik lurus ke punggung Arya tanpa mempedulikan ada siapa yang menghalangi di depannya. Tar! Suara sabetan kali ini berbeda. Diakhiri dengan jeritan penderitaan yang begitu menyayat hati dari seorang gadis lugu. Rotan berlumur air garam itu mendarat telak, merobek kebaya lusuh Naina dan menyayat punggung kecilnya dalam-dalam. Tubuh mungil Naina menegang hebat, napasnya tercekat menahan sakit yang tak tertahankan,
namun lengannya justru semakin kuat memeluk dada Arya. Kendi tanah liat itu terlepas dari genggamannya, jatuh pecah berkeping-keping membasahi tanah kering. Dari punggung Naina yang terkoyak, darah segar berwarna merah pekat menetes deras. 1 tetes, 2 tetes, darah hangat gadis malang itu mengalir jatuh, menodai dada bidang Arya yang sedingin es. Waktu terasa membeku di alun-alun desa Karanganyar. Saat tetesan darah suci dari gadis yang telah berkorban segalanya itu menyentuh dada Arya, sesuatu yang purba dan mematikan di dalam jiwa pemuda itu akhirnya tersentak bangun. Tali kekang kesabarannya, yang selama ini menahan amukan sang raja, putus seketika. Arya, yang sejak tadi menunduk menerima cambukan layaknya mayat hidup, perlahan mendongakkan wajahnya. Mata hitamnya yang tadinya kosong dan dingin, kini menyala dengan aura membunuh pekat, memancarkan niat murni untuk menghancurkan segalanya. Tatapan sabarnya lenyap tak bersisa, digantikan oleh sorot mata iblis pencabut nyawa yang memandang seluruh manusia di sana seolah mereka hanyalah tumpukan daging mati yang menunggu giliran untuk dikoyak. Heh, lihat itu. Gembel itu melotot padaku. Pukul dia lagi. Hajar pelacur miskin itu juga kalau dia tidak mau menyingkir. Teriak Juragan Karta dengan suara melengking panik yang tak bisa disembunyikannya. Entah mengapa kakinya tiba-tiba gemetar hebat tak terkendali saat matanya beradu pandang dengan mata Arya. Udara di alun-alun yang tadinya panas mendidih, secara gaib dan tiba-tiba anjlok menyentuh titik beku. Angin aneh yang berbau amis darah dan petir mulai bertiup memutari alun-alun, menerbangkan debu-debu kering yang berputar semakin cepat. Langit siang yang tadinya terang benderang menyilaukan mata, secara perlahan mulai tertutup oleh awan hitam pekat yang bergulung-gulung seolah dipanggil oleh kemurkaan pemuda yang terikat di tiang kayu tersebut. Matahari tertelan kegelapan, dan kutukan sesungguhnya atas desa arogan ini baru saja dimulai. Kegelapan yang tiba-tiba menelan desa Karanganyar bukanlah awan mendung biasa. Udara yang tadinya memanggang kulit mendadak berubah menjadi bongkahan es yang menusuk hingga ke sumsum tulang. Matahari seolah dipadamkan secara paksa oleh tangan gaib raksasa di angkasa. Fenomena gila macam apa ini? Siapa yang berani mematikan cahayanya? Udin, cepat nyalakan obor desa. Jangan biarkan kegelapan sialan ini menghentikan hukumanku. Teriak Juragan Karta dengan suara gemetar yang berusaha ditutupi oleh arogansi busuknya. Tangannya yang dipenuhi cincin batu akik menggapai-gapai udara kosong dengan panik. Ia menolak percaya bahwa alam semesta sedang merespons kemarahan pemuda gembel yang terikat di depannya. Ini pasti sihir murahan dari gembel itu. Dia sedang mengelabui mata kita. Kalian semua jangan tertipu. Lanjutnya histeris, meludah ke tanah meski keringat dingin sebesar biji jagung mulai mengucur deras di dahi berminyaknya, menandakan ketakutan purba yang perlahan merayapi nadinya. Angin mulai melolong layaknya ribuan serigala kelaparan, menerbangkan debu, kerikil, dan atap-atap jerami rumah warga. Pohon beringin keramat di sudut alun-alun meliuk patah dengan suara retakan yang memekakkan telinga. Juragan, badai turun dari bukit. Ini bukan sihir. Ini kemurkaan alam. Lari, Juragan. Lari selamatkan diri. Jerit Udin dengan wajah sepucat mayat. Kakinya yang tadi berdiri gagah kini gemetar hebat, hingga ia jatuh tersungkur di tanah berdebu, merangkak mundur mencari perlindungan. Namun, Karta yang telah dibutakan oleh ego iblisnya justru semakin murka. Pengecut keparat. Siapapun yang melangkah mundur dari alun-alun ini, akan kucabut hak tanahnya dan kujadikan budak seumur hidup. Berdiri di tempat kalian, anjing-anjing bodoh, raungnya Kalap. Matanya kemudian menatap Algojo yang mematung ketakutan. Algojo, buang rotan mainan itu. Ambil parang pemenggalmu. Tebas leher gembel kotor itu sekarang juga sebelum sihirnya menghancurkan panen kita. Algojo bertubuh kekar itu menelan ludah kasar. Tangannya yang gemetar melempar rotan berdarah dan mencabut parang baja mengilap dari pinggangnya. Dengan langkah terseok menahan terjangan badai, ia mendekati tubuh Arya. Naina, yang masih memeluk Arya dengan punggung berdarah, menjerit putus asa melawan raungan angin. Tidak Aak, jangan bunuh dia. Kumohon, bunuh saja aku sebagai gantinya. Isak gadis malaikat itu, memejamkan mata rapat-rapat saat melihat kilatan parang terangkat tinggi ke udara. Namun, Arya tidak berkedip. Mata hitamnya yang menyala bagai lubang neraka menatap lurus menembus badai. Di detik parang itu meluncur turun untuk membelah lehernya,
Sebuah pekikan melengking yang sangat brutal merobek tirai langit. Keririk. Suara murni dari malaikat maut itu menghantam alun-alun seperti gelombang bom tak kasat mata, menerbangkan tubuh Algojo sejauh puluhan meter hingga menghantam dinding batu. Parang bajanya hancur berkeping-keping menjadi serbuk di udara sebelum sempat menyentuh sehelai pun rambut Arya. Tolong monster, siluman apa itu? Pekik Juragan Kartasumbang. Ia jatuh berdebam ke tanah berlumpur. Kemeja sutra emasnya yang mahal kini kotor menjijikan karena terendam genangan air hitam. Pandangannya dan seluruh warga desa terkunci ke langit dengan horor yang melumpuhkan kewarasan. Dari balik pusaran awan hitam pekat, sepasang cakar emas sebesar batang pohon beringin mencengkeram udara, disusul oleh kibasan sayap putih bercahaya yang lebarnya nyaris menutupi seluruh desa. Seekor elang putih raksasa, makhluk mitologi penguasa hutan larangan yang hanya ada dalam dongeng pencegah anak-anak keluar malam, kini turun menukik dengan kecepatan meteor. Blaar. Hentakan kakinya saat menyentuh bumi menghasilkan gempa lokal yang dahsyat. Angin dari hempasan sayap sucinya menyapu bersih pendopo desa, simbol kekuasaan dan kesombongan mutlak Karta, menghancurkannya menjadi ribuan serpihan kayu dalam hitungan detik. Ampun, ampun, Dewa Kematian. Kami tidak bermaksud mengusik tidurmu. Rata puluhan warga bersahutan, merangkak bagai cacing tanah, air mata membanjiri wajah arogan mereka yang kini hancur lebur oleh teror absolut. Sang elang putih, yang bulu-bulunya memancarkan kilau perak ilahi, sama sekali tidak mempedulikan teriakan semut-semut fana yang menggelepar di bawahnya. Binatang buas mematikan itu melipat sayap raksasanya, berjalan pelan dengan keanggunan seorang raja menuju tiang kayu di tengah alun-alun. Setiap langkahnya membuat bumi bergetar dan jantung warga seakan diremas iblis. Naina perlahan membuka kelopak matanya yang dipenuhi air mata, terkesiap tak percaya melihat raksasa suci itu tidak melukainya sedikitpun. Juragan Karta yang tanpa sadar mengompol di celananya membelalakan mata hingga nyaris copot. Rahangnya jatuh tak percaya menatap pemandangan paling mustahil itu. Tidak mungkin, makhluk suci itu. Mengapa dia? Karta bergumam dengan bibir bergetar hebat. Momen pembuktian yang menghancurkan seluruh akal sehatnya pun terjadi. Sang elang raksasa menundukkan kepalanya yang agung, menyentuhkan paruh emasnya ke tanah, dan dengan penuh kelembutan bersujud tepat di bawah kaki Arya yang berlumuran darah kotor. Tali tambang tebal di pergelangan tangan Arya hancur, menjadi debu halus hanya oleh hembusan napas hangat sang elang. Pemuda gembel bisu yang baru saja mereka ludahi, injak-injak, dan cap sebagai sampah pembawa sial itu, kini berdiri bebas dengan dada membusung tegar, dihormati oleh eksistensi paling mematikan di seluruh semesta. Rasa keadilan meledak seketika, membungkam para penindas desa dalam keheningan trauma yang tak akan pernah bisa mereka lupakan seumur hidup. Keheningan yang mencekik napas kini merajai alun-alun desa Karanganyar, menggantikan seluruh caci maki beringas yang sebelumnya memekakkan telinga. Angin puting beliung masih menderu merobek udara, namun di sekitar Arya dan sang elang putih raksasa, pusaran angin itu mereda menjadi keheningan yang terasa sangat suci sekaligus mematikan. Juragan Karta, sang tiran penguasa zalim yang beberapa menit lalu merasa bisa menginjak-injak nyawa manusia bagai semut jalanan, kini merangkak dengan perut buncitnya menyusuri genangan lumpur hitam yang berbau anyir. Kemeja sutra emasnya yang sangat ia banggakan kini robek tak berbentuk dan berlumur kotoran babi yang terbawa arus selokan. Tuan, Tuan penguasa rimba, ampuni hamba yang buta ini. Hamba hanyalah manusia tolol yang tidak punya mata. Hamba sama sekali tidak tahu bahwa Tuan adalah sang legenda yang diutus dari langit ke langit. Lolong Juragan Karta histeris. Air matanya bercampur ingus kental dan cipratan lumpur saat ia membenturkan dahinya sendiri berulang kali ke tanah basah yang keras tepat di depan kaki telanjang Arya yang berdarah. Jangan bunuh saya, Tuan yang agung. Saya bersumpah akan memberikan seluruh tumpukan emas saya, seluruh lumbung padi yang saya miliki, bahkan seluruh tanah dan wanita di desa ini untuk Tuan. Tolong jangan biarkan siluman suci itu mengoyak dada saya. Saya mohon, ampuni nyawa anjing gila yang hina ini. Ratapnya memelas tak karuan, suaranya pecah belah menyedihkan diiringi bau pesing yang sangat menyengat menguar dari celananya. Ia menangis terisak-isak layaknya bayi yang ketakutan, menjilat lumpur kotor tempat Arya berpijak untuk menunjukkan betapa rendah dirinya saat ini. Namun, Arya hanya menatap lurus ke arah tumpukan manusia-manusia hipokrit di depannya dengan kebekuan yang sedingin bongkahan es abadi. Mulutnya tetap terkunci rapat, menolak keras untuk menodai bibirnya dengan membalas permohonan kotor dari sampah seperti Juragan Karta.
Pemuda berpenampilan gembel itu hanya mengangkat tangan kanannya perlahan, memberikan sebuah isyarat kecil dan anggun ke udara. Sang elang putih raksasa seketika memahami kehendak absolut tuannya. Binatang buas mitologi itu menegakkan tubuhnya hingga menutupi matahari, menatap kerumunan warga dengan mata merah menyala yang memancarkan murka sang alam. Dengan satu kepakan sayap kanannya yang sangat dahsyat, angin topan menderu kembali dengan kekuatan berkali-kali lipat, menyapu lurus menghantam rumah gedongan berlapis marmer milik Juragan Karta di ujung jalan raya. Tidak Aak, hartaku, emasku, rumah jerih payahku. Jerit Juragan Karta melengking hingga pita suaranya nyaris putus. Kedua tangannya memegangi kepalanya yang setengah botak saat melihat atap rumahnya diterbangkan ke udara bagai kapas tipis. Dinding-dinding batu kokohnya runtuh berkeping-keping menjadi abu, dan lumbung harta rahasianya meledak hebat menghamburkan ribuan koin emas dan perhiasan yang langsung ditelan pusaran badai ke dalam kegelapan pekat hutan larangan, lenyap untuk selamanya. Bukan hanya rumah Karta yang dihancurkan menjadi debu. Seluruh lumbung desa yang menyimpan hasil panen raya dari keringat hasil memeras rakyat miskin pun rata dengan tanah, dihantam oleh kilatan petir yang menyambar dari balik awan kelabu. Ampun, tolong hentikan badai ini. Kami semua akan mati kelaparan nanti. Kami mengaku salah telah melemparimu dengan sayur busuk dan meludahimu. Tuan, ampun. Tangis Udin bersimbah air mata darah. Tangannya menyembah-nyembah ke udara dengan wajah penuh luka memar lebam akibat serpihan kayu yang berterbangan membentur wajah sombongnya. Belasan warga yang tadi bertepuk tangan menertawakan penderitaan Arya kini berteriak saling menyalahkan satu sama lain, bergulingan di atas tanah berdebu, merasakan secara langsung penderitaan, kehinaan, rasa lapar, dan ketakutan absolut yang selama ini mereka paksa telan kepada kaum-kaum lemah. Harta bendawi mereka lenyap tanpa sisa, kebanggaan palsu mereka hancur berkeping-keping menjadi abu, dan masa depan mereka hanyalah jurang kemiskinan dan penyesalan yang tak berujung. Balas dendam tanpa satu kata pun dari bibir Arya terbukti jauh lebih menyakitkan dan mematikan daripada 1000 sabetan cambuk algojo manapun. Meninggalkan Karta yang terus menangis meraung-raung mengais tanah meratapi kejatuhan kekuasaannya, Arya perlahan membalikan badannya yang dipenuhi luka goresan. Mata elangnya yang tajam dan tak berbelas kasih itu seketika melembut bagai tatapan rembulan malam saat melihat sosok gadis mungil yang masih terkapar bersimbah darah di atas tanah. Naina menatap sosok Arya dengan napas tersengal-sengal dan mata bulat yang memancarkan kebingungan, kekaguman, sekaligus ketakutan yang mendalam. Perlahan dan dengan penuh kewibawaan, Arya berjongkok di sisinya. Tangan besarnya yang penuh bekas luka cakaran mematikan itu kini terulur dengan kelembutan yang sangat luar biasa, menyentuh pipi tirus Naina untuk mengusap noda lumpur kotor dan percikan darah yang mengotori wajah cantiknya. Tuan, siapa Tuan sebenarnya? Apakah siluman burung itu akan membunuh kita semua? Tolong ampuni warga desa, Tuan, meski mereka kejam, mereka tidak pantas mati. Bisik Naina dengan bibir pucat yang terus bergetar menahan tangis, meringis kesakitan menahan perih luar biasa dari robekan cambuk algojo di punggung-punggungnya. Bahkan di saat tubuhnya hancur, hati malaikat gadis itu masih berdetak untuk orang lain. Untuk pertama kalinya dalam 15 tahun sejak malam kelam ia dibuang ke hutan, bibir pecah-pecah Arya perlahan terbuka, menggetarkan udara dengan suara baritonnya yang sangat serak, dalam, namun sehangat pelukan mentari terbit. Mereka hanya menuai buah dari bibit iblis yang mereka tanam sendiri. Aku adalah kematian bagi mereka yang zalim, namun aku adalah pelindung kehidupan bagimu, ucap Arya lembut. Suaranya menggetarkan relung jiwa Naina yang paling dalam. Kau rela mengorbankan setetes air murni dan darah sucimu untuk seorang gembel yang kau anggap mati terhina. Kini, biarkan penguasa langit ini menebusnya dengan meletakkan seluruh isi dunia di bawah kakimu. Tangan kiri Arya merogoh ke balik kain goninya yang compang-camping berbau anyir, menarik keluar sebuah kalung dengan liontin permata zamrud hijau seukuran telur puyuh yang memancarkan cahaya magis berdenyut-denyut. Zamrud itu adalah jantung hutan kuno, harta paling tak ternilai yang dipertahankan Arya dari gigitan siluman ular demi menyembuhkan segala jenis luka fana. Arya mengalungkan permata bercahaya itu ke leher jenjang Naina. Dalam hitungan detik yang menakjubkan, cahaya hijau hangat dan menenangkan menyelimuti sekujur tubuh gadis malang itu. Rasa perih terbakar sirna seketika. Luka robekan cambuk di punggungnya menutup rapat tanpa meninggalkan bekas goresan sedikitpun, dan mengembalikan rona merah segar di pipinya yang sebelumnya sepucat mayat. Naina terkesiap tak percaya hingga menahan napasnya, meraba punggung-punggungnya yang tak lagi terasa sakit sama sekali. Ini sihir yang indah sekali. Rasa sakitnya hilang.
Terima kasih banyak, Tuan. Tangis gadis itu dengan senyum kebahagiaan yang tulus, menatap kilauan zamrud yang menghangatkan dadanya. Tanpa menunggu lebih lama hingga warga desa bangkit, Arya merengkuh perlahan pinggang ramping Naina, mengangkat tubuh ringan gadis pemetik teh itu dengan sangat mudah dan penuh kehati-hatian ke dalam dekapan dadanya yang bidang. Ia melompat ringan dengan lompatan manusia super menaiki punggung lebar sang elang putih yang berlapis bulu selembut sutra. Raksasa bersayap perak itu memekik lantang, mengucapkan sebuah salam perpisahan yang merobek gendang telinga para pendosa di bawahnya, lalu mengepakkan sayapnya membelah pusaran badai dengan kekuatan penuh. Jangan tinggalkan kami dalam neraka ini. Tuan, bawa kami bersamamu. Beri kami setetes air saja. Kami tidak punya apa-apa lagi, jerit warga desa di bawah sana, merangkak di atas lumpur dan mengulurkan tangan mereka yang gemetar putus asa ke arah langit yang menjauh. Namun elang raksasa itu melesat terlampau cepat ke angkasa, menembus lapisan awan kelabu yang gelap gulita hingga cahaya keemasan matahari kembali menyinari bumi di atas awan. Di atas punggung sang penguasa langit yang megah itu, Naina menyandarkan kepalanya, memeluk erat leher kokoh Arya, menatap hamparan awan putih tak berujung di hadapannya. Mereka meninggalkan desa terkutuk yang kini hanya menjadi kuburan lumpur dan kenangan pahit kemiskinan, terbang menuju horizon keabadian, dan memulai takdir baru sang pemetik teh yang kini berubah menjadi ratu dari satu-satunya sang legenda langit yang tak akan pernah tertandingi. Hinaan adalah peluru, tapi kesabaran adalah perisai baja yang akan memantulkan peluru itu kembali kepada penembaknya. Juragan Karta dan warganya membuktikan bahwa setinggi apapun kesombonganmu, alam semesta selalu punya cara untuk meremukannya menjadi debu. Sementara kebaikan kecil Naina, membawanya terbang menyentuh awan. Jika cerita pembuktian nyata ini menyentuh hati nurani kalian, jangan biarkan air mata ini terbuang sia-sia. Tekan tombol like, bagikan kisah ini, dan subscribe ke channel Srenova Jaya, agar kita bisa terus menyaksikan karma yang berjalan secara adil di dunia ini.